Selamat pagi Ibu Guru. Selamat pagi, Bapak. Bagaimana kabar hari ini? Baik, Bapak. Baik-baik saja ya? Baik-baik saja. Oke, baik. Hari ini kita akan melaksanakan pendampingan individu satu. Jadi di dalam kegiatan calon guru penggerak, ini kegiatan pendampingan individu pertama. Jadi tata caranya Ibu, ketika Ibu melakukan lokakarya orientasi kemarin, penerapannya itu di pendampingan individu satu. Jadi nanti besok lokakarya satu, berarti penerapannya di pendampingan individu dua, gitu. Jadi ibaratkan lokakarya itu sama seperti simulasi. Jadi Ibu simulasi di lokakarya, setelah habis simulasi Ibu menerapkan itu di sekolah, di saat pendampingan pengajar praktek datang untuk bertanya, bagaimana itu kegiatan berjalan. Jadi supaya pemahaman ternyata itu seperti itu, Mbak. Oke. Di sini tema pendampingan kita pada hari ini adalah refleksi awal kompetensi guru penggerak. Jadi karena ini baru, Ibu juga baru melalui ini, jadi hari ini kita akan melakukan refleksi atau diskusi. Dan fokus pendampingan pada hari ini, yaitu yang pertama saya akan berdiskusi dengan Ibu terkait pembelajaran daring. Setelah itu saya akan memberikan atau saling refleksi. Ibu akan memberikan refleksi tentang penerapan perubahan kelas yang sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Setelah itu dengan diskusi terkait portofolio digital. Dan yang terakhir tentang peta posisi, yaitu rencana pengembangan diri atau kompetensi guru. Dan kompetensi itu guru itu kan sudah dikasih di lokakarya orientasi. Ada beberapa kompetensi itu, nanti kita akan diskusi sebentar terkait kompetensi itu. Baik Ibu, di sini ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan kepada Ibu, tapi sebelum kita langsung ke inti pertanyaan, mungkin saya ingin Ibu memberikan salah satu jawaban pencapaian yang Ibu lakukan ketika Ibu sudah melakukan pembelajaran daring 1 bulan ini. Jadi 1 bulan ini kan sudah melakukan pembelajaran daring dengan fasilitator. Jadi apa yang telah Ibu lakukan dan capaian 1 bulan tersebut itu apa yang Ibu dapatkan dari pembelajaran daring tersebut? Silakan Ibu. Ya, baik, terima kasih Bapak. Ya, kami kemarin telah belajar kurang lebih 1 bulan pembelajaran secara daring. Di situ kami belajar tentang modul 1. Modul 1 ini berkaitan dengan filosofi dari Ki Hajar Dewantara, di mana di situ kami diajarkan tentang, sebelumnya kami berbagi pengalaman tentang filosofi itu. Yang paling saya ingat dari filosofi tentang Ki Hajar Dewantara, bagaimana kita sebagai guru itu untuk menuntun siswa atau menuntun murid untuk ke arah yang lebih baik, untuk mengarahkan ke yang lebih baik, di mana untuk menuntun ini sama artinya dengan kita memotivasi, mendorong siswa untuk ke arah yang lebih baik dan berubah misalnya ke arah yang lebih baik. Bukan dasarnya yang berubah, tapi lakunya, sifat dan lakunya. Oke, baik Ibu. Saya sangat mengapresiasi kepada Ibu karena selama ini Ibu sudah melakukan pembelajaran daring 1 bulan bersama fasilitator. Dan itu saya memantau hasil pembelajaran Ibu itu berjalan dengan baik. Hanya mungkin di sini saya ingin menanyakan bagaimana dukungan tentang ekosistem sekolah ketika Ibu melaksanakan pembelajaran daring. Model seperti apa? Dukungan dari sekolah itu sangat saya rasakan Bapak. Mulai dari awal kami mengetahui kalau kami ini lulus di dalam CGP, itu Ibu Kepala Sekolah juga sangat senang, kemudian Bapak Ibu Guru juga sangat terlibat aktif untuk memberikan dukungan dan semangat kepada kami. Karena awalnya saya juga masih ragu-ragu untuk mendaftar pertama untuk ikut CGP ini, karena saya melihat dari teman-teman sebelumnya bahwa
mereka cerita kalau kita punya waktu itu sedikit saja karena kebanyakan tugas, mengerjakan tugas, tetapi karena ada motivasi dari Bapak Ibu guru dan terlebih lagi Ibu Kepala Sekolah, kalau mengikuti CGP ini kita akan mendapatkan banyak ilmu yang baru dan juga pengalaman yang baru. Sehingga kita sebagai guru tidak hanya diam saja di tempat, tetapi banyak ide-ide dan juga pengalaman yang baru yang bisa kita dapatkan dari mengikuti CGP. Oke, berarti setelah 1 bulan ini Ibu mengikuti kegiatan ini ada banyak perubahan dan hal-hal baru ya yang Ibu dapatkan. Dan tadi Ibu juga sempat menyampaikan tentang kekhawatiran. Berarti sebelum kemarin kegiatan ini dilaksanakan pasti berpikir mungkin tugas banyak, dengan melihat di video atau bernanya-nanya kepada kawan yang sudah melalui pasti mungkin berpikir bahwa ini sulit ya. Ya, itu terkait dengan harapan dan kekhawatiran yang Ibu sudah pikirkan dan sudah lalui waktu awal. Di sini saya juga akan memberikan pertanyaan kepada Ibu. Setelah Ibu melakukan pembelajaran daring 1 bulan bersama fasilitator, bagaimana harapan dan kekhawatiran Ibu saat ini? Karena tadi Ibu sudah sampaikan bahwa ketika sebelum mulai itu Ibu sangat khawatir. Ya, maksudnya berpikir bahwa begini. Dan sekarang ketika Ibu sudah melakukan itu selama 1 bulan, apakah itu masih terjadi atau bagaimana harapannya? Apa jangan sampai tambah rumit atau bagaimana? Silakan Ibu. Ya, baik, terima kasih Bapak. Memang waktu kekhawatirannya saya di awal itu bahwa mungkin saya tidak bisa untuk melaksanakan ini karena saya mendengar juga dari beberapa teman bahwa tugasnya dia ini cukup berat dan juga cukup banyak. Tetapi setelah saya bertanya-tanya dengan teman, saya kan sering berkolaborasi dengan beberapa teman yang sudah menyelesaikan CGP. Ini mereka menyampaikan bahwa kita pasti bisa mengerjakannya dengan baik dan juga coba saja untuk kita jalani karena mereka juga sering menyampaikan bagaimana tugas-tugas itu untuk kita mengerjakan dan juga bagaimana kita bisa menyelesaikannya dengan baik. Sehingga kekhawatiran yang saya rasakan ini secara perlahan mungkin setelah 1 bulan ini Bapak mungkin mulai hilang dengan sendirinya, perlahan-lahan bisa hilang karena saya juga mendapatkan dukungan dari teman-teman yang sudah selesai. Oke, baik. Berarti kekhawatiran yang Ibu rasakan itu yang sebelumnya itu, namun itu juga terjadi, tapi Ibu masih bisa menanggulanginya begitu. Iya. Jadi kekhawatiran itu, Ibu mungkin berpikir bahwa, saya ingin Ibu memberikan satu yang Ibu khawatir atau yang kekhawatiran Ibu sebelumnya, dan itu sudah ketika sudah berjalan, itu dia datang. Yang Ibu khawatir itu dia datang, tapi Ibu bisa menanggulangi. Itu seperti apa? Yang model seperti apa? Kekhawatiran yang saya rasakan nih Bapak, misalnya kekhawatirannya bagaimana ini tugas ini bisa saya kerjakan. Ya, gitu. selesaikan Bisa dengan selesaikan. apalagi Ibu dengan sekolah penggerak yang sibuk begitu ya. Iya, saat kemarin libur saja kami selalu ada saja aktivitas yang kami lakukan. Kekhawatirannya saya itu apakah saya bisa untuk mengerjakan ini tugas atau tidak begitu. Ya. Kemudian juga dengan misalnya ini, tetapi sekarang saya rasakan bahwa itu kekhawatiran memang sudah bisa diselesaikan. Gitu. Karena mungkin selama ini kan mungkin Ibu berpikir bahwa kegiatan guru penggerak ini dilaksanakan mungkin di saat jam KBM lah, di saat pagi lah. Tapi kan kegiatan ini kan hampir tidak harus setiap hari. Ya, mungkin berpikir bahwa ini mengganggu aktivitas kita KBM, no? Tapi ternyata ini tidak harus. Jadi justru nanti kan fasilitator menanyakan lagi kembali,
apakah siap untuk dilakukan pembelajaran daring gitu. Kalau ada yang tidak siap ya kita bisa jam berapa ya toh. Jadi selama ada kebijakan, maksudnya kita tidak terlalu ditekan dengan berbeda dengan PPG ataupun kalau wajib misalnya jam 7 harus ini online ya online gitu. Tapi kalau di guru penggerak ini tapi tidak terlalu sistem macam memaksa begitu tidak. Nah, intinya tidak akan mengganggu ibu punya aktivitas proses pembelajaran ya. Iya. Itu ibu rasakan 1 bulan ini. Saya rasakan Bapak. Ya. Karena kemarin juga fasilitator ini sudah menyampaikan kepada kami kalau kita punya kegiatan, karena sempat kemarin saya berpikir bertanya juga kepada fasilitator, Bapak bagaimana kalau misalnya nanti kami zoomnya pada saat pagi, karena kemarin kebanyakan juga kami pagi, bagaimana kalau kami zoomnya pada saat pagi begitu. Kemudian Bapak fasilitator kami menjelaskan bahwa kalau nanti kami zoomnya tidak akan lagi dilaksanakan pada jam KBM begitu, jadi tidak akan mengganggu aktivitas Bapak Ibu di sekolah. Oke, bagus itu berarti. Baik, berikut ada pertanyaan yang ingin saya tanyakan kepada Ibu. Harapan apa yang sudah terwujud setelah pembelajaran 1 bulan ini? Harapan baru Ibu yang untuk kedepannya seperti apa? Jadi di sini menanyakan bagaimana ketika Ibu melaksanakan pembelajaran 1 bulan ini, apa saja harapan Ibu yang sudah terwujud dan apa saja harapan yang akan Ibu harapkan ketika pembelajaran 1 bulan ke depan. Berarti yang 1 bulan kemarin kan tentang modul 1.1. Iya. Nah, berarti harapan supaya yang Ibu dapatkan di modul 1 dan Ibu memberikan harapan ke depan ketika sekarang dalam berjalan modul 1.2 itu yang model seperti apa? Silakan. Baik, terima kasih Bapak. Dari saya mempelajari kemarin modul 1.1 ini, di mana yang telah saya belajar itu bagaimana kita melihat potensi anak yang berkaitan dengan kodrat alam dan juga kodrat zamannya. Untuk harapan baru yang saya harapkan untuk 1 bulan ke depan, saya bisa mengubah atau berubah cara metode pembelajaran saya. Misalnya saya lebih bisa menciptakan pendidikan yang berpihak kepada peserta didik dan juga menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Jadi saya memanfaatkan teknologi inovasi yang ada di dalam sesuai dengan perkembangan zaman ini agar pembelajaran ke depan bisa lebih menyenangkan dan juga bisa lebih menarik di dalam pembelajaran, proses pembelajarannya, sehingga anak-anak mungkin bisa lebih bersemangat atau lebih senang dalam mengikuti pembelajaran sesuai dengan perkembangan zaman sekarang. Tidak hanya dari buku teks saja seperti itu. Jadi harapan saya misalnya ke depan, untuk 1 bulan ke depan saya bisa lebih berinovasi lagi, lebih bisa pembelajarannya bisa lebih berkembang. Oke, berarti harapan yang Ibu sudah wujudkan itu bahwa Ibu sudah menerapkan salah satu proses pembelajaran yang berdasarkan filosofi, yaitu menerapkan proses pembelajaran yang berdasarkan kodratnya. Di situ saya ingin tanyakan, yang maksudnya kodratnya pembelajaran yang seperti apa yang Ibu berikan, yang sesuai dengan kodratnya itu seperti apa? Sesuai dengan kodratnya, kodrat maksudnya saya sini kodrat zaman itu Bapak. Misalnya kita tidak hanya menuntut saja anak-anak, tapi harus menuntun mereka juga begitu. Jadi sesuai dengan zaman sekarang, misalnya kemarin juga sempat saya memberikan tugas kepada anak-anak. Sebelum itu saya memberikan tugas untuk mereka membaca buku. Saya kasih waktu beberapa minggu, tetapi nyatanya sampai dengan selesai mereka ada yang cuma membacanya setengah, sebagian, begitu, ada juga yang tidak sampai selesai. Tetapi begitu saya memberikan ada contoh video, mereka sekarang anak-anak lebih tertarik untuk menonton daripada nonton video. Mungkin karena itu mereka bisa nonton dari HP, jadi pada saat kapan saja mereka bisa menonton. Tetapi sedangkan kalau membaca buku, mungkin anak-anak sekarang dengan perkembangan zaman ini mereka lebih tertarik untuk
nonton video pembelajaran seperti itu. Sehingga kemarin juga sempat saya berikan tugas untuk mereka mengedit video, itu sesuai dengan perkembangan zaman yang mereka sekarang, karena mereka juga senang untuk edit-edit video di dalam perkembangannya mereka. Oke, berarti betul-betul anak sekarang ini sudah berbaur dengan teknologi. Jadi memang kita guru harus pandai-pandai supaya bisa bagaimana menerapkan pembelajaran yang menyenangkan dengan situasi yang ada dengan sekarang. Ya, memang dengan pembelajaran berteknologi itu bisa menjawab apa yang dibutuhkan oleh anak-anak. Oke, baik Ibu. Di sini yang ingin saya tanyakan lagi, dukungan yang diberikan kepala sekolah dan rekan guru ketika Ibu melakukan pembelajaran daring ini seperti apa dukungan yang mereka berikan kepada Ibu? Baik, dukungan yang diberikan ini Bapak, terlebih lagi dari Ibu Kepala Sekolah ini benar-benar sangat mendukung kami untuk melaksanakan guru penggerak. Mulai dari awal kami melakukan pendaftaran, sebelumnya juga Ibu Kepala Sekolah meminta untuk semua guru diwajibkan untuk mengikuti atau ikut mendaftar di dalam guru penggerak. Karena Ibu Kepala Sekolah juga mengharapkan, karena kami sendiri ini adalah sekolah penggerak, jadi di mana diminta untuk semua guru harus mengikuti kemarin pendaftaran guru penggerak. Awalnya juga saya sempat ikut waktu pendaftaran CGP angkatan 9 kalau tidak salah, tetapi karena isi dia punya yang esai itu Bapak terlalu banyak, dengan pada saat itu aktivitas kami di sekolah juga ini sangat padat, sehingga saya sudah lewat saja begitu. Kemudian pada buka pendaftaran berikutnya lagi, kepala sekolah paksa untuk ini semua harus ikut, apalagi kami juga di sini masih guru-guru yang muda, yang baru, maka kami diberikan penuh semangat, dorongan untuk mengikuti CGP ini, untuk kami bisa mendapatkan ilmu yang baru dan juga pengalaman-pengalaman yang baru. Oke, baik Ibu. Di sini kita akan melanjutkan tindak lanjut hasil pembelajaran terkait modul 1.1 dan 1.2, dan 1 bulan terakhir Ibu dorang sudah melaksanakan kegiatan pembelajaran daring, yaitu terkait modul 1.1. Di sini saya ingin berdiskusi dengan Ibu terkait implementasi perubahan di ruang kelas sesuai pemikiran Ki Hajar Dewantara dengan apa yang Ibu pahami, yang Ibu sudah pelajari selama 1 bulan terakhir ini tentang filosofi. Apa saja yang Ibu sudah terapkan di ruang kelas agar selaras dengan pemikiran Ki Hajar? Silakan. Baik, terima kasih Bapak. Untuk ini pembelajaran yang sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, di sini salah satu yang paling saya ingat yaitu bagaimana kita menuntun anak. Jadi kemarin yang sudah sempat saya terapkan atau saya lakukan di dalam proses pembelajaran ini, bagaimana kita untuk menuntun anak. Bukan menuntut, tetapi kita menuntun anak, kita mendorong siswa tersebut, kita memotivasi mereka untuk berubah ke arah yang lebih baik. Jadi di mana kita menuntun mereka untuk bisa menjadi manusia atau anggota masyarakat yang bahagia, yang selaras dengan filosofi dari Bapak Ki Hajar Dewantara. Ya, Ibu bilang Ibu menerapkan salah satu filosofi itu menuntun. Karena selama ini kita mungkin terlalu menuntut gitu. Ya. Tapi misalnya proses yang terjadi di dalam kelas, proses pembelajaran yang terjadi di dalam kelas, yang Ibu menerapkan yaitu tentang bagaimana cara menuntun dalam proses pembelajaran gitu. Itu yang saya ingin tanya, kira seperti apa yang terjadi, tuntunan seperti apa yang Ibu lakukan? Itu, silakan. Ya, baik. Ini kita menuntun begitu Bapak, misalnya kita kalau kita lihat dari kita punya langkah-langkah kegiatan pembelajaran itu dari awal sudah ada kata motivasi.
memotivasi siswa. Jadi bagaimana kita dari awal itu kita sudah mengarahkan kepada anak ini, sekarang kita akan masuk ke dalam materi yang ini. Karena dari pembelajaran sebelumnya juga kita sudah memberitahu tentang pada minggu berikut kita akan belajar tentang apa. Jadi itu kita harapkan untuk siswa ini bisa baca, kemudian mulai mencari-cari informasi dulu tentang materi yang akan kita belajar. Kita menuntun. Jadi awalnya kita memberitahu, kemudian kita memotivasi mereka apa yang akan kita belajar, seperti itu. Kita menuntun. Kemudian pada proses pembelajaran juga kita menyampaikan materi, kemudian mereka bisa mencari informasi dari mana saja. Misalnya mereka bisa mendapatkan informasi dari kakak-kakak kelas, kemudian kita bisa memberitahu ini anak-anak, ini materi ini kalian bisa coba cari kepada di internet, kemudian juga di perpustakaan ini kita tersedia banyak sekali buku, jadi kalian bisa baca-baca dulu tentang materi pembelajarannya kita. Kita menuntun mereka, kita mendorong, kemudian memotivasi, memfasilitasi mereka. Oke. Jadi itu memang filosofi Ki Hajar Dewantara itu bahwa kita harus menerapkan betul-betul harus menuntun. Jadi fokus tuntunan kita yaitu pada peserta didik. Ya, sebagai contoh mungkin kita perbedaan antara kurikulum K13 dengan kurikulum Merdeka dalam hal KKM dan KKTP. Jadi kalau KKM itu kan distandarkan oleh pemerintah bahwa wajib. Jadi itu kan salah satu pemikiran yang menuntut bahwa kita guru harus menuntut peserta didik untuk bisa menghasilkan dan mendapatkan KKM tersebut. Dengan adanya kurikulum Merdeka, di sini kita tidak hanya lagi menuntut lagi, tidak bisa lagi untuk menuntut anak untuk, jadi kita coba bagaimana menuntun, masalahnya di mana, kenapa tidak mencapai tujuan pembelajaran. Jadi kita mencari tahu dari awal hingga akhir. Jadi disitulah kita mendapatkan permasalahan, dengan disitu bagaimana caranya kita menuntun. Bisa itu ya salah satu contoh, sama juga yang Ibu memberikan contoh tadi itu pembelajaran di kelas. Oke, baik Ibu, yang berikut yang ingin saya tanyakan kepada Ibu, berdasarkan pembelajaran yang Ibu sudah dapatkan dari modul filosofi, yaitu pendidikan nasional oleh Ki Hajar Dewantara, tadi Ibu sudah menjawab bagaimana Ibu menerapkan tuntunan itu di dalam kelas. Nah, kenapa tiba-tiba Ibu Ibu mendapatkan dorongan atau perubahan, Ibu langsung melakukan perubahan di kelas, padahal Ibu baru mendengar filosofi ini gitu. Kaget Ibu langsung bisa masuk ke kelas dan melakukan perubahan. Bahwa mungkin ini Ibu merasa bahwa ini bisa begitu. Nah, perubahan dorongan apa yang memberikan Ibu bisa melakukan itu gitu? Silakan. Baik, terima kasih Bapak untuk dorongan untuk yang perubahan ini. Itu karena awalnya saya sempat berpikir bahwa dulu sebelum saya mempelajari dari modul 1.1 ini, bahwa semua berfokus kepada guru. Semua saya juga dulu saya sadari bahwa proses pembelajarannya saya ini lebih kepada ceramah begitu, tidak memberi kesempatan kepada siswa untuk menyampaikan apa yang mereka ini ingin bertanya. Palingan kalau kita tanya apa yang kamu belum paham, nah, tetapi anak-anak kadang tidak ada yang menjawab. Jadi semua hanya berfokus kepada saya sendiri. Jadi di dalam kelas itu saya yang omong terus. Apalagi kalau mau dibilang kita ini bahasa Indonesia pasti lebih banyak kepada cerita-cerita. Jadi kami ini semua, pokoknya saya harapkan semua siswa hanya berfokus kepada saya, tetapi tidak berpihak kepada siswa. Tetapi setelah saya mempelajari dari modul 1.1 ini, di mana di situ kita tidak boleh hanya berpihak kepada guru, tetapi harus pembelajaran juga harus berpihak kepada siswa atau kepada murid sendiri. Kami guru juga bisa menyampaikan dengan cara
kalian bisa mencari informasi atau mendapatkan informasi ini dari mana saja, karena bisa mendapatkan dari teman sebaya, dari internet juga, seperti itu. Oke, baik Ibu. Dan bagaimana ketika Ibu menerapkan itu, bagaimana respon peserta didik? Respon mereka mungkin setelah pembelajaran itu mereka lebih bersemangat, kemudian mereka senang begitu dengan sekarang kita lebih banyak di dalam kelas itu tidak hanya berfokus kepada guru saja, tetapi juga kepada siswa, apa menjadi kebutuhan mereka, seperti itu. Oke, baik. Hal-hal yang sudah baik dari perubahan tersebut, apa saja yang perlu diperbaiki ke depan? Apa hal-hal yang sudah baik dan perlu diperbaiki ke depan menurut Ibu yang mana aja? Kalau menurut saya hal-hal yang baik itu sesuai dengan yang sudah baik itu sesuai dengan filosofi dari Ki Hajar ini sendiri, yaitu menuntun siswa. Kemudian pembelajaran juga berpihak kepada siswa sendiri, tidak hanya kepada guru saja, tidak hanya guru yang selalu berbicara atau selalu omong di dalam kelas, tapi memberikan kesempatan kepada siswa atau kepada murid juga peserta didik dalam kelas. Oke, baik. Yang berikut, ketika Ibu melaksanakan pembelajaran daring, yaitu mengerjakan aksi nyata modul 1.1, dan itu Ibu sudah tuangkan dalam jurnal refleksi mingguan ya. Nah, oke, baik. Di sini untuk aksi nyata modul 1.1 nanti itu jangan lupa Ibu berikan kepada saya selaku pengajar praktik supaya saya dapat melaporkan hasil aksi nyata Ibu dalam pelaporan pendampingan individu ini. Jadi nanti mohon aksi nyatanya kalau Ibu mau upload di portofolio juga boleh, atau mau kirimkan ke saya berbentuk link ataupun apapun di situ supaya menjadi pelaporan buat saya untuk dalam kegiatan pendampingan individu ini. Bisa Ibu ya? Iya, pasti. Oke, baik Ibu, kita masuk di pembuatan kerangka portofolio. Dan waktu lokakarya orientasi kemarin saya juga sempat sampaikan bahwa ini wajib dilakukan oleh calon guru penggerak. Kenapa wajib Ibu? Karena ketika nanti seluruh aksi nyata Ibu, tugas Ibu, ketika Ibu mengupload itu ke dalam LMS, itu ketika dia itu ada yang mencapai limit waktunya. Jadi apa yang Ibu sudah upload, Ibu tidak akan bisa mengambilnya lagi atau melihatnya lagi lewat LMS. Karena sudah lewat batas. Tapi dengan apa yang Ibu upload di LMS, tapi Ibu simpan di portofolio digital, itu menjadi pegangan ke depannya untuk Ibu. Bahwa aksi nyata Ibu ada loh. Ibu tidak harus lagi ambil lewat LMS. Gitu. Jadi Ibu punya pegangan portofolio digital. Jadi ketika nanti ada aksi nyata permintaan, mungkin dari PMM atau dari mana, mungkin Ibu akan melakukan praktik baik kepada kawan-kawan yang lain, mungkin yang mau mengikuti guru penggerak, berbagi. Jadi di portofolio digital itu kita mengambil bahwa saya pernah lakukan itu dan itu saya harus ambil. Jadi setiap apa yang kita lakukan dan kita upload di dalam LMS, kita harus masukkan itu di dalam portofolio digital. Nah, karena itu jejak langkah kita mulai dari pendampingan satu ataupun dari lokakarya satu, Ibu harus bawa itu di dalam portofolio digital. Gitu. Karena nanti ketika LMS-nya sudah ditutup, mau bagaimana? Tidak bisa lagi mau lihat bagaimana kita punya bukti apa, ketika kita mau lokakarya apa, semua tidak ada. Habis. Akhirnya Ibu tidak punya salah satu aset atau kenangan ketika Ibu melaksanakan pendampingan guru penggerak ini. Jadi dengan hadirnya portofolio digital supaya semua apa yang kita lakukan di saat kita melakukan diklat ini, semua kita taruh di situ. Kita tuangkan ke dalam ini. Iya, tuangkan di situ. Jadi tugas yang kita sudah tuangkan di dalam
LMS kita juga taruh di situ supaya nanti kita membutuhkan itu tinggal kita ambil. Dan tidak mungkin lagi kita ambil kalau sudah tutup itu LMS tidak bisa lagi kita. Bisa ya? Iya, Pak. Oke. Di sini saya ingin tanyakan media apa yang Ibu gunakan untuk membuat portfolio digital? Iya, yang saya gunakan Bapak yaitu ini Google Site. Oke, Ibu menggunakan Google Site ya? Iya, Bapak. Oke. Dan komponen apa saja yang Ibu tuangkan dalam portofolio digital itu? Iya, untuk komponen apa yang sudah saya tuangkan di situ yaitu sama yang sudah dijelaskan mulai dari kami Lokakarya bahwa semua tugas baik itu dalam berbentuk PowerPoint, kemudian dalam bentuk ini PDF dan juga di dalam YouTube itu bisa kita tuangkan ke dalam ini Google Site ini sendiri. Oke. Jadi Ibu sudah jauh, maksudnya sudah menerapkan itu, sudah bisa mengoperasikan Google Site itu dalam portofolio digital ya. Oke. Dan jangan lupa ketika Ibu membuat itu juga harus melihat paduan. Ya. Paduan apa saja yang harus, terutama untuk kegiatan guru penggerak ini supaya dia berurut gitu, dia urutan. Jangan sampai nanti menyusahkan Ibu di saat mencari akhirnya susah dapat. Jadi ada dia punya menu-menu yang Ibu harus persiapkan sesuai dengan tugas yang akan Ibu upload. Ini juga baru sekali bagi saya, Bapak, jadi baru belajar juga dengan penggunaan. Dan ini seharusnya ini salah satu praktik baik yang bagus. Dan ini bukan saja hanya diberikan guru penggerak, tapi ini juga diberikan kepada seluruh kawan-kawan guru supaya mereka menggunakan salah satu Google Site ini atau portofolio digital ini untuk memudahkan mereka dalam membuat aksi nyata, gitu. Jadi aksi nyata, apalagi kita sekarang berbaur dengan PMN, jadi harus memperbanyak aksi nyata dan disimpankan di sini. Itu tidak usah kita simpan di mana-mana, jangan sampai kita kuota full apa semua, tinggal linknya yang kita kirim-kirimkan. Oke. Baik Ibu, kita masuk di peta posisi diri dan rencana pengembangan diri dalam kompetensi guru penggerak. Di sini ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan kepada Ibu. Dan kemarin ketika Lokakarya orientasi itu, mungkin saya sudah membagikan template tentang kompetensi, ada beberapa kompetensi guru penggerak. Di sini ketika Ibu membaca ataupun Ibu sudah memahami tentang kompetensi tersebut, mungkin Ibu juga sudah merasa bahwa Ibu sudah melakukan beberapa kompetensi tersebut. Yang ingin saya tanyakan, kompetensi apa yang sudah baik ataupun yang menurut Ibu sudah bisa laksanakan itu, dan ketika Ibu menyebutkan kompetensi tersebut, saya ingin Ibu jelaskan seperti apa. Silakan. Baik, terima kasih Bapak untuk kompetensi yang dimiliki. Kalau menurut saya sendiri Bapak, kalau saya lihat dari kompetensi yang saya punya, mungkin kompetensi kolaboratif, di mana kolaboratif ini kita bekerja sama dengan teman guru, dengan rekan-rekan sejawatnya kita sendiri di sekolah, di mana awalnya juga saya belum terlalu paham tentang penggunaan aplikasi Canva, tetapi seiring berjalannya waktu, di mana teman-teman, saya bertanya kepada teman-teman cara penggunaannya seperti apa. Jadi nilai kompetensi kolaboratif di sini saya rasa kalau itu sudah cukup baik. Selain itu juga ada menurut saya nilai yang sudah saya tuangkan, yaitu kompetensi tentang inovatif, di mana inovatif ini bisa menemukan ide-ide yang baru. Jadi di dalam proses pembelajaran itu kita menggunakan inovasi dan juga pembelajaran yang lebih menarik lagi begitu. Oke, baik Ibu. Untuk selanjutnya, ketika Ibu merasa bahwa itu adalah kompetensi yang baik buat Ibu dan itu Ibu sudah pernah melaksanakannya, dan kompetensi yang menurut Ibu yang harus Ibu tingkatkan apa? Dan tolong Ibu jelaskan kompetensi yang harus Ibu tingkatkan.
Kalau lebih ditingkatkan lagi, kalau menurutnya saya, Bapak, yaitu yang kompetensi inovatif ini sendiri, karena sesuai dengan perkembangan zaman juga kita harus lebih maju lagi, kita harus lebih mencari tahu hal-hal yang baru, di mana murid sekarang ini tidak bisa kalau kita kasih tinggal begitu saja, tetapi mereka harus kita memberikan inovasi-inovasi yang baru di dalam pembelajaran, sehingga pembelajaran itu bisa lebih menyenangkan di dalam prosesnya, seperti itu. Yang ingin saya tingkatkan yaitu mungkin inovasi, tentang kompetensi inovasinya lagi. Ya, oke. Baik, terima kasih Ibu. Dan saya sangat memberikan apresiasi tentang umpan balik yang Ibu sudah berikan mengenai pendampingan ini. Dan di akhir pendampingan ini saya ingin melakukan refleksi. Hanya ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan kepada Ibu. Apa pembelajaran atau apa ide baru yang Ibu dapatkan setelah sesi pendampingan ini? Terima kasih Bapak. Untuk ide baru setelah ini atau pembelajaran baru setelah kita melakukan pendampingan ini, yang saya dapatkan cukup banyak Bapak, di mana untuk kita lebih bersemangat lagi untuk bisa menggerakkan sekolah, juga bagaimana kita bergerak dan juga tergerak, seperti itu. Kemudian ide baru yang setelah melakukan pendampingan ini yang lebih saya yaitu tentang portofolio digital, di mana di situ kita bisa menuangkan semua tugas di dalam portofolio tersebut. Itu merupakan hal baru yang saya dapatkan, dan juga ini saya akan bagikan kepada rekan-rekan saya dan juga teman-teman guru yang ada di sekolah. Oke, baik Ibu. Terus yang ingin saya tanyakan lagi, apa yang sudah baik yang Ibu rasa yang tidak perlu diperbaiki, dan apa yang harus diperbaiki untuk pendampingan berikutnya? Yang sudah baik menurut saya, semua yang sudah setelah kami kita melakukan pendampingan ini Bapak, semuanya sudah baik. Sudah mengajarkan dan juga sudah mengarahkan saya mulai dari awal hingga dengan cara pembuatan portofolio. Mungkin untuk yang mungkin itu saja Bapak, karena menurut saya untuk pendampingan yang sudah dilakukan ini sudah sangat baik, sehingga sudah terarah, sudah mengarahkan saya. Oke, baik. Baik, terima kasih banyak Ibu, dan saya sangat mengapresiasi karena telah berbagi praktik baik yang sudah dilakukan, dan Ibu juga selama ini sudah melaksanakan proses pembelajaran daring itu dengan baik. Dan ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan terkait pembelajaran daring yang perlu Ibu ketahui, bahwa setiap ada kendala ataupun problem yang terjadi ketika Ibu melakukan pembelajaran daring, dan itu harus Ibu konsultasikan kepada fasilitator. Begitu juga untuk pada pengajar praktik, dan itu Ibu harus mencatatnya dalam jurnal komunikasi yang ada di LMS. Jadi tidak harus Ibu harus memang ada via WA, tapi lebih baik karena proses pembelajaran itu berlangsungnya di LMS. Jadi setiap ada kendala apapun, meskipun Ibu sudah utarakan itu lewat via WA, setidaknya Ibu harus cantumkan itu di dalam jurnal komunikasi. Karena itu salah satu penilaian untuk CGP, bahwa keaktifan dalam menyelesaikan salah satu problem atau masalah yang terjadi ketika dalam proses pembelajaran daring. Jadi itu jangan lupa, kalau bisa ada itu. Kalau memang tidak ada itu tidak apa-apa, tapi lebih bagus ketika ada masalah itu dikonsultasi kepada fasilitator, tapi juga dimuat dan ditulis di dalam jurnal komunikasi. Nanti jurnal komunikasinya dibuat, misalnya ada setiap modul, setiap materi, modul 1.1 dibuat ada materinya, nanti terakhir itu ada yang namanya jurnal komunikasi. Jadi situ kita mengkomunikasikan dengan fasilitator gitu.
mungkin kendala ini, mungkin kendala aksi nyatanya seperti ini. Jadi nanti fasilitator juga menjawab gitu. Meskipun secara via WA sudah, tapi kan proses pembelajaran daring kita itu berjalan di LMS. Jadi apapun kendala, apapun yang kita ingin informasikan, kita harus muatnya itu di LMS, di jurnal. Bisa dipahami Ibu ya? Iya, bisa. Oke, baik. Mungkin pendampingan kita hari ini batas di sini saja Ibu. Terima kasih banyak dan kita akan bertemu lagi di Loka Karya 1. Iya. Oke. Baik Ibu, terima kasih banyak. Terima kasih, Sampai Pak. jumpa lagi. Yo.